Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di studio telah hadir. Siapa lagi kalau bukan Bung Burhan dari Ormas Laki. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah, Bung. Sehat. Dan tadi tanya lagi, Bung, gimana keluarga sehatnya? Ya. Alhamdulillah. Yang penting kan sehat dulu badan Bung. Iya. Ini Bung, kita penasaran nih dari rumah, nungguin aja nih waktunya nih Bung deh. Iya kan, macet lagi tadi ya Bung ya. Macet kan tadi studio sini tadi ya, macet ya. Yang macet itu sebetulnya bukan dari ini. Oh, bukan dari ini. Yang kemarin macet. Oh, macet. Kenapa? Karena sudah ada di hotel. Oh iya. Oke Bung, kayaknya merasakan nih Bung. Apa sih Ormas Laki apa gitu Bung? Maksudnya menjalankan tugas sebagai apa ini? Jadi begini. Memang nama laki itu sebetulnya antik dan aneh. Karena biasanya laki ini kan hanya identik dengan jenis kelamin. Laki perempuan. Iya, kita juga. Wah, kami nih kita penasaran. Tuh Jody aja tuh komen tuh. Apa sih lagi Bang Kiting? Nebis lain. Pokoknya pemirsa sama senang aja. Seduh kopi akan jalan sebagai yang Rene, Bung kita laki. Ya. Jadi laki itu memang bukan identik dengan jenis kelamin, tapi suatu organisasi yang lahir mungkin bertepatan pada saat kondisi bangsa itu terpuruk akibat perbuatan korupsi. Nah, pada saat itu sekitar tanggal 30 April 2007 itu laki lahir. Laki lahir Dari Kalimantan Barat. Tepatnya di Kota Pontianak. Oh, masa Sudin dia bilang ya lahir di Pekanbaru berarti salah sih tadi itu Bung. Iya. Aduh, lanjut ya. Jadi lahir pada saat itu lahir di Kota Pontianak ya. Wilayah dari Pontianak. Sebetulnya harapan kita pada saat itu laki ini hanya untuk kepentingan organisasi di tingkat lokal. Nah, tapi pada saat kita deklarasi 30 April 2007 kita hadirkan beberapa pejabat terkait, hadir tokoh-tokoh masyarakat, hadir daripada masyarakat, bahkan media pun juga ikut hadir untuk mendukung lahirnya suatu organisasi yang bernama Ormas Laki Indonesia. Nah, itu viral pada saat itu. Banyak media yang memberitakan dan menginformasikan tentang lahirnya organisasi laki. Nah, saya kaget, yang mana tujuan sebenarnya ini hanya untuk sekelas lokal Kalimantan Barat. Nah, ternyata karena viral media, seluruh media elektronik, media cetak, online, Facebook itu memberitakan tentang deklarasi itu. Nah, saya kaget ya, kita tidak sampai 1 tahun itu. Beberapa daerah itu mencoba menghubungi saya untuk membuka perwakilan di daerah. Jadi saya kaget loh. Saya padahal ini untuk Kalbar, untuk Kalimantan Barat. Awalnya tidak pernah menghayal bahwa Laskar Revolusi ini bergema di seluruh Indonesia. Nasional nggak pernah. Tapi pada saat itu banyak sekali respon, dukungan masyarakat, datang menghubungi saya, menelpon saya, Pak, saya bisa nggak buka perwakilan di daerah ini? Loh, saya merasa sebagai pendiri bangga dong, karena kita juga bagaimanapun ini harus bergema dan berkembang di seluruh Indonesia. Nah, dari di situ saya spontan menerima tawaran-tawaran mereka. Ya silakan, ayo. Nah, prosesnya sangat singkat. Itu berarti semua dan mewakili sudah ada semua nasional skalanya Mbak. Oh ini sekarang ini sudah nasional, bukan lagi kita bicara soal 34 provinsi. Sekarang kita sudah bicara hampir sebagian kabupaten kota seluruh Indonesia ini. Ini sudah terwakili, sudah punya jaringan komunikasi kan, dan ini sudah bahkan ada sebagian provinsi kabupaten ini yang sudah sudah terbentuk di tingkat koordinator kecamatan sampai desa. Iya, alhamdulillah. Kalau macam Kalimantan Barat itu kan berdirinya di sana itu bukan lagi kita bicara soal tingkat kecamatan dan desa, bahkan itu juga RT pun
Kita sudah ada. Nah, tidak tergitir apa sudah terdaftar anggota di Kalimantan Barat saja itu sudah 15 ribu. Luar biasa. Iya. Nah, terus pertanyaan kita mengapa? Kan ada pertanyaan. Kenapa sih mereka tertarik? Kenapa tidak tertarik? Padahal kita tahu Laskar Anti Korupsi Indonesia aja kan suatu organisasi massa yang bergerak di bidang sosial. Dan kita selama 15 tahun layanan berdiri tidak belum pernah kita meminta bantuan melalui APBN atau APBD. Pertanyaan kita independen ya? Ya independen. Kenapa? Mereka sangat respon. Dan pertanyaan itu kan, saya mencari sebetulnya alasan mereka. Ternyata dari beberapa pendapat, informasi, keterangan yang saya hubungi yang ingin bergabung lagi itu, satu-satunya yang mereka mengatakan kami nggak suka orang koruptor. Kita benci benar karena koruptor itu menari di atas pemerintahan. Berarti Bung sangat berani membongkar korupsi itu ya. Satu lagi Bung yang ini mau tanya ini, langkah-langkah apa yang sudah Bung lakukan untuk negeri kita tercinta ini Bung? Biar tahu juga pemirsa tuh, si Jono yang pada nonton semua kan? Iya, jangan dia ini game-game yang enggak. Tenang aja Jon, pasti Bung kita ceritakan semuanya. Silakan Bung. Ya, jadi begini, kita kan sekarang sudah Laki sudah berada di seluruh Indonesia. Nah, kita sudah fokus kepada pemberantasan dan pemberantasan korupsi. Nah, kita punya target. Laki itu punya target. Targetnya apa? Kita 15 tahun kita buat Indonesia ini harus bebas korupsi. Itu target. Target itu kan bisa tercapai, bisa tidak, bisa cepat, bisa lambat. Yang penting kita harus punya perencanaan dulu. Bagaimana kita sekarang mau membangun sebuah rumah lantai 1 dan 2 tanpa perencanaan yang matang? Nggak mungkin jadi rumah itu kalau tidak punya perencanaan. Nah, sama saja kalau kita ingin membuat Indonesia, ingin mewujudkan Indonesia bebas korupsi, harus punya target. Target kita apa? Kalau kita 15 tahun, nah, dalam 15 tahun itu apa yang kita harus buat? Yang pertama, misalnya di tahun pertama, Laki punya program. Programnya apa? Kita membangun kekuatan rakyat melalui pembentukan jaringan dari tingkat pusat sampai ke desa. Kita buat jaringan. Karena kalau kita tidak punya jaringan, gimana kita harus kuat? Karena untuk melawan koruptor ini, melawan korupsi ini, harus kita membangunkan semangat, menggerakkan seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk bergerak melawan, berjuang dan melawan korupsi. Nah, itu 5 tahun pertama kita harus kuat, menggerakkan seluruh elemen. Nah, tahap 5 tahun kedua, kita sudah memperbaiki SDM-nya, sumber daya manusianya. Mana lagi tadi ini kita kita rekrut untuk berjuang, kita sudah pilih-pilih mana yang hebat, mana yang punya SDM yang berjuang menjadi aktor, motivator untuk mengajak masyarakat berjuang bersama-sama melawan korupsi. Nah, setelah 5 tahun terakhir, ketiga apa yang kita harus bangun? Kita harus segera bangkit untuk berjuang. Apa yang kita bangkitkan? Pertama, kita dorong pemerintah, kita dorong legislatif, kita dorong partai politik untuk bersama-sama untuk apa? Melakukan revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Mantap, Bung. Jadi penasaran nih, selama 15 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya Bung ya. Ada nggak Bung ancaman untuk Bung sendiri? Makanya kita nggak, mohon maaf kalau jadi Bung kayaknya takut. Udah pasti ancaman banyak aja. Kira-kira gimana Bung? Sebetulnya ancaman itu sudah terbiasa, dan mungkin karena sudah terbiasa dan ini dianggap sekarang ini menjadi sarapan pagi saja. Kenapa? Yang penting kita semangat. Jelas ini orang yang membenci laki, membenci saya sebagai ketua umum ini, pasti orang yang mau melakukan korupsi. Tapi pasti banyak orang yang mencintai saya. Siapa? Rakyat pasti mencintai ini. Mencintai lagi. Kenapa? Karena kita berjuang untuk memberantas korupsi. Kenapa kita harus berjuang? Lihat apa akibatnya korupsi itu. Membuat rakyat miskin, membuat rakyat sengsara, ketidakadilan.
akan muncul di permukaan bumi dan akibat perbuatan korupsi. Yang korban itu rakyat. Nah, rakyat pasti mendukung kita karena kita adalah lembaga yang ingin melawan dan memberantas korupsi. Sehingga kita tidak pernah takut dan gentar sedikit pun. Karena memberantas dan mencegah korupsi itu merupakan perintah konstitusi. Dan ini perintah agama. Ngapain kita takut? Dan sepanjang pemerintah kita dukung ini program pemerintah. Kita harus berani dong. Berarti gue Kalau kenapa kita takut? Ini program pemerintah. Kecuali pemerintah bilang, ayo tutup undang-undangnya, aturannya nggak ada, ya kita juga nggak mau. Tapi ini program pemerintah, kita dukung. Pemerintah juga harus memberikan dong kita apresiasi. Karena kita mendukung program pemerintah. Benar-benar. Selalu benar ya Bang. Bung, satu lagi Bung, harapannya ke depan apa sih Bung untuk laki dan bangsa kita ini Bung? Kita tidak ada pilihan lain. Kita kepingin Indonesia maju. Kita kepingin Indonesia hebat. Kita kepingin Indonesia makmur, sejahtera. Ya udah, kita harus berantas melawan korupsi, mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Bagaimana caranya? Semua komponen elemen masyarakat harus punya komitmen untuk bersatu, berjuang bersama-sama untuk kita melawan korupsi. Babat habis. Babat habis. Gak usah kita tinggalin. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang lebar Bung. Sayang waktu menentukan kita ini Bung. Jam berapa ntar Bung? Salah juga. Kalau saya bukan waktu, saya ini belum makan. Oh, berapa ini gitu? Tadi kita datangnya belum makan belum segala macam. Kayaknya juga akhirnya gini Bung. Sampai juga di apa? Akhir pertemuan kita nih. Sebenarnya kita masih mau lanjut lagi, tapi next time mungkin buat kawan-kawan yang ada di studio dan yang ada di rumah khususnya Kiting Cakrawala yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.